Jelaskanlah dengan tepat konsep dan prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada 3 konsep penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metode ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Dalam penelitian tindakan kelas, terdapat sejumlah prinsip atau pedoman yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip PTK tersebut antara lain, yang pertama, PTK dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang alamiah. Artinya, PTK harus dilakukan tanpa mengubah situasi dan jadwal pelajaran. Yang kedua, adanya inisiatif guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan analisis SWOT sebagai dasar bertindak. Artinya, PTK harus dimulai dengan melakukan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat ancaman. Yang keempat, adanya upaya secara konkret. Dan yang kelima, merencanakan dengan SMART. Yang dimaksud dengan SMART di sini bukan cerdas, sebagaimana arti harfiah tersebut, melainkan S, spesifik, khusus, tidak terlalu umum atau luas. M, manageable, dapat dikelola, dilaksanakan. A, acceptable, dapat diterima lingkungan. R, realistik, operasional, tidak dilakukan jangkauan. T, tembon, diikat oleh waktu atau terencana. Coba Anda jelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan karakteristik, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas itu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga cukup berbeda dari penelitian pada umumnya. Berikut adalah karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK merupakan penelitian yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dialami guru dan siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, rancangan penelitian yang dibuat benar-benar diterapkan sepenuhnya di kelas tersebut, termasuk pengumpulan data, analisis, penafsiran, hasil penelitian, dan penerapan hasil penelitian. Semuanya dilakukan di kelas dan dirasakan oleh kelas tersebut. Yang kedua, PTK diterapkan secara kontekstual, artinya hasil penelitian yang didapatkan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. Hasil dari PTK hendaknya selalu diterapkan segera untuk kemudian ditelaah kembali keefektifannya. Yang ketiga, PTK dilakukan dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tertentu. PTK akan lebih berhasil jika terdapat kerjasama antar guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sesama guru bisa saling berdiskusi dan bertukar informasi. Yang keempat, PTK mengendalikan data yang diperoleh langsung atas refleksi diri peneliti. Pada saat penelitian berlangsung, peneliti dalam hal ini guru akan dibantu oleh rekan guru yang lain untuk mengumpulkan informasi, menata informasi, membahas, mencatat, menilai, hingga pada melakukan tindakan-tindakan secara bertahap. Yang kelima, PTK memiliki kesamaan dengan penelitian eksperimen dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelaah kembali efektivitasnya. Namun, yang membedakan adalah
PTK tidak secara ketat memperdulikan pengendalian variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Yang keenam, PTK bersifat situasional dan spesifik. Pada umumnya, dilakukan dalam bentuk studi khusus. Subjek penelitian tindakan kelas bersifat terbatas, sehingga tidak cukup representatif untuk merumuskan atau generalisasi. Menurut Departemen Pendidik Nasional tahun 2004 yang pernah saya baca, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan atau perbaikan terhadap kinerja belajar siswa di sekolah. Yang kedua, peningkatan atau perbaikan terhadap mutu proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya. Keempat, peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas, prosedur, dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan proses hasil belajar siswa. Yang kelima, peningkatan atau perbaikan terhadap masalah-masalah pendidikan anak di sekolah. Yang keenam, peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah. Untuk manfaat penelitian tindakan kelas, yang pertama, mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan tampak baru di kalangan peserta didik. Yang kedua, merupakan upaya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik pembelajaran serta situasi dan kondisi kelas. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru melalui upaya penelitian yang dilakukannya, sehingga pemahaman guru senantiasa meningkat, baik yang berkaitan dengan metode maupun isi pembelajaran. Uraikan apa yang dimaksud dengan fenomena atau masalah dalam penelitian dan jelaskanlah bagaimana cara menentukan masalah dalam penelitian tersebut, khususnya dalam PTK. Fenomena dalam penelitian merujuk pada kejadian atau situasi yang nyata, yang diamati dan dianggap penting untuk dipelajari. Fenomena ini bisa berupa permasalahan, ketidaksuksesan, atau kondisi yang memerlukan pemahaman lebih dalam. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, masalah penelitian biasanya berkaitan dengan praktik pembelajaran yang kurang efektif atau tantangan yang dihadapi di kelas. Untuk menentukan masalah dalam PTK, langkah-langkah yang dapat diambil adalah yang pertama, identifikasi masalah di lapangan, yaitu observasi atau wawancara dengan guru, siswa, atau pihak terkait untuk menemukan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu menilai kondisi pembelajaran yang ada dan mencari area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, konsentrasi dengan rekan sejawat, yaitu diskusi dengan kolege atau mentor untuk mendapatkan perspektif lain tentang masalah yang ada. Yang keempat, refleksi pribadi, yaitu guru atau peneliti merenungkan praktik mengajarnya dan mengidentifikasi aspek yang dapat ditingkatkan.